Halo, good morning, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pagi, Apa kabar hari ini? Wah, senang sekali Kak Yanti bisa menemani kalian semua. Sudah siap memuji Tuhan? Oh yay! Hello Katrin. Semuanya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Bu Yanti lupa dinyalakan mute-nya. Iya, thank you Nathan. Ya, anak-anak, hati yang gembira Ya, adalah obat. Ya, beberapa hari ini Kak Yanti sedih ya, badannya tuh loh sakit semuanya. Kepalanya pusing, muntah-muntah terus, nggak enak, nggak makan lapar, makan itu perutnya begah gitu ya. Sedih banget rasanya. Pokoknya nggak bersemangat gitu loh. Tapi hari ini lihat kalian semuanya datang ikut gabung dalam ibadah hari ini. Wah, Kak Yanti jadi seneng. Jadi semangat lagi ketemu kalian. Ya, oke, sebelum kita melanjutkan puji-pujian hari ini, kita mau doa dulu. Ya, dengan sikap yang baik, sikap yang hormat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkati kami semua Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, dulu waktu masih kecil itu Kak Yanti pernah diajak pergi ke alun-alun. Siapa yang pernah pergi ke alun-alun? Aku. Tahu alun-alun? Oh, Citro pernah. Siapa lagi? Aku pernah ya? Yedi pernah. Oh iya. Oh, Damian pernah ya? Seneng ya? Nah, suatu ketika waktu Kak Yanti diajak ke alun-alun, masih kecil ya, masih kecil. Ya kira-kira seumur siapa ya? Seumur 5 atau 6 tahun lah ya. Kak Yanti tuh tiba-tiba tengok kanan, tengok kiri. Loh, bapak ibunya Kak Yanti, papa mamanya tuh nggak ada. Terus Kak Yanti takut. Kok Kak Yanti ditinggal? Kok aku ditinggal sendirian? Terus teriak-teriak gini, Bu, Pak, gitu. Bingung kan? Toleh sana, toleh sini. Wah, kok nggak ada? Tiba-tiba dipeluk dari belakang. Aduh, untung ketemu. Wih, seneng ya. Ternyata diketemukan lagi oleh orang tua kita. Waktu kita sendirian itu seneng. Anak-anak, waktu itu Kak Yanti merasa Kak Yanti ditinggal sendirian ya. Kok aku ditinggal sih? Gitu. Ingat, mungkin orang-orang di sekitar kita itu bisa meninggalkan kita. Ya, tapi
ada satu pribadi yang nggak pernah itu meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Pertama kali ketika kita Tuhan undang masuk di dalam hati kita, Tuhan tuh nggak pernah keluar masuk loh ya. Tuhan itu masuk aja di dalam hati kita. Udah diem tinggal di situ. Tapi kita yang sering kali ninggalin Tuhan. Apa buktinya? Apa ada yang tahu? Apa buktinya kalau kita sering ninggalin Tuhan? Tetot. Kita nggak berdoa. Meninggalkan kita. Nggak pernah, betul. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita tinggalkan Tuhan ya. Kita nggak berdoa. Itu artinya apa? Tuhan yang di dalam hati kita itu nggak diajak ngomong-ngomong. Kasihan nih Tuhan ya. Terus buktinya kalau kita meninggalkan Tuhan. Kita nggak lupa, lalai baca Alkitab. Waduh, Tuhan yang di dalam hati kita tuh nggak dikasih makan ya. Kalau anak-anak nggak dikasih makan, gimana? Lapar. Lapar. Kalau lama-lama jadi apa? Mati. Ya. Tuhan sedih. Anak-anak, Tuhan selalu menyertai kita. Dan Kak Yanti yakin semuanya mau selalu berjalan beserta Tuhan. Jalan serta Yesus. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus selamanya. Wah, senang ya. Jalan serta Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, lagi kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Yuk, sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Sebelum kita bagi kelas nih ya, kita mau dengerin pengumuman, kita juga mau berdoa. Silakan. Oke, adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk sekolah kita, untuk keluarga kita, untuk iman kerohanian kita. Yuk semuanya kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, Kak Yuga akan pimpin kita dalam doa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk sekolah kami, di mana sebentar lagi semester baru akan dimulai, tahun ajaran baru akan dimulai. Kiranya Tuhan terus memimpin kami, memberikan kami hikmat, kepandaian, sehingga kami bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami Tuhan di tengah masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi setiap kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek kami, saudara-saudara kami, kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi, dan biarlah kami semua tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, GP Kris Malang, kiranya kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin setia kepada Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan melalui sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga memimpin kami, memberikan kami hati untuk mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, dan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan bagi kelas bersama ya. Nanti bisa diklik tombolnya untuk join ke kelas masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menjawab pertanyaan ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Tema kita pada pagi hari ini tentang penyertaan Allah. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Oke ya, adik-adik yang bawa Alkitab, sudah disiapkan Alkitabnya, boleh dibuka Matius 2 ayat 13 sampai ke 15. Nah, ceritanya tentang penyertaan Allah kepada keluarga Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, tadi sudah dijawab ya oleh Vio ya, orang-orang Majus datang dari timur untuk menyembah Dia. Nah, ketika orang-orang Majus itu datang, Raja Herodes mendengar itu, sehingga dia menjadi gelisah, khawatir. Loh, kenapa Kak kok gelisah dan khawatir? Karena pada waktu itu Raja Herodes ini takut ya kalau kelahiran Mesias atau kelahiran Tuhan Yesus itu akan mengancam tahtanya menjadi raja. Kalau orang Majus bilang kan apa? Dia ini adalah Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Waduh, Herodesnya ini merasa gimana? Wah, aku tersaingi, ada raja lain ini. Nah, akhirnya adik-adik, Herodes berkata kepada orang-orang Majus untuk apa? Sudah, kamu pergi. Kamu selidiki di mana anak itu berada. Terus, kalau kamu sudah tahu, kamu balik ke sini lagi. Ke Bethlehem, kamu kasih tahu aku di mana dia. Karena aku ini juga mau datang menyembah. Katanya Raja Herodes begitu ya adik-adik ya. Tapi sesungguhnya Raja Herodes ini punya niat yang lain ya. Dia tuh ingin membunuh Yesus. Ya, karena tadi itu dia takut kalau Tuhan Yesus akan menjadi raja menggantikan Raja Herodes. Nah, akhirnya orang Majus yang disuruh sama Raja Herodes ini berangkat adik-adik ya. Kemudian orang Majus ini tiba di Bethlehem, menjumpai bayi Tuhan Yesus, lalu sujud menyembah kepada Tuhan Yesus ya. Dan di sana orang-orang Majus juga memberikan persembahan. Ya, memberikan apa? Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan memperingatkan orang-orang Majus ini untuk nggak usah kembali deh kamu kepada Raja Herodes. Ya, soalnya Raja Herodes itu punya niat yang jahat kepada Tuhan Yesus. Sudah, kamu orang-orang Majus, kamu kembali ke negeri kamu, nggak usah kembali lagi ke Bethlehem bertemu Raja Herodes.
Nah, langsung ya adik-adik ya, setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, ya di Matius 2 ayat 12-13 dikatakan ya, malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf melalui sebuah mimpi. Ya, di situ dikatakan bahwa apa? Yusuf, kamu harus pergi, kamu harus lari dari Bethlehem ini bersama dengan Maria dan juga dengan Yesus. Ya, karena apa? Raja Herodes ingin membunuh Yesus yang masih bayi pada waktu itu ya. Nah, setelah itu adik-adik, bagaimana tanggapannya Yusuf? Langsung ya adik-adik ya. Di dalam Matius itu mencatat bahwa responnya Yusuf itu menaati kehendak Allah. Langsung dia bangun, dia ambil Yesus dan juga ibunya, istrinya Maria ini, ya malam itu juga mereka menyingkir dari Bethlehem. Ya, mereka pergi meninggalkan Bethlehem. Kemana adik-adik ya? Dan mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita mau ingat ceritanya Bapak Abraham ya adik-adik ya. Kalau kita ingat ceritanya Bapak Abraham, ketika itu Tuhan bilang apa? Pergilah, tinggalkanlah tanah kelahiranmu. Apakah Abraham nggak mau pergi? Ya langsung adik-adik ya. Abraham ini langsung pergi meninggalkan negerinya pada waktu itu. Kemana? Ya dia bergantung kembali kepada Tuhan. Kemana Tuhan memimpinnya. Sama halnya dengan Yusuf pada waktu itu ya. Pasti Allah akan menyertai Yusuf kemana keluarga Yusuf ini akan pergi ya adik-adik ya. Nah kemudian setelah itu apa yang terjadi di Bethlehem? Wah, ada pembunuhan massal ya jadi banyak sekali pada waktu itu orang-orang atau bayi yang dibunuh. Ya, nggak di Bethlehem aja, di sekitar Bethlehem juga. Dan terlebih apa? Raja Herodes ini tahu kalau orang Majus ini nggak balik adik-adik ya. Wah, dia marah sekali. Bahkan dikatakan dari Yeremia 31 ayat 15, ibu-ibu itu menangisi anak-anaknya. Ya, bayangkan adik-adik ya. Kalau kita terpisah dari mama kita, wah pasti kita sedih ya. Ini juga ibu-ibu ini sedih meratapi kepergian anak-anaknya pada waktu itu. Kemudian adik-adik, malaikat Tuhan sekali lagi datang kepada Yusuf dan mengatakan apa? Ketika itu Yusuf dan keluarganya sudah meninggalkan Bethlehem dan ketika itu mereka tinggal di Mesir dan juga malaikat ini berkata apa? Yuk bangun, bawa anak itu dan ibunya untuk kembali karena orang-orang yang mengincar nyawa anak kecil itu sudah mati. Siapa tadi yang mau mengincar nyawanya Tuhan Yesus? Raja Herodes. Raja Herodesnya sudah mati. Kamu kembali aja. Di dalam Matius 2 ayat 20 ya. Dan siapa yang menggantikan Raja Herodes pada waktu itu? Yaitu adalah Raja Arkelaus. Ya, dia ini adalah anaknya Raja Herodes ya. Nah, kemudian Yusuf pada waktu itu, Maria dan juga Tuhan Yesus, mereka tinggal di kota Nazaret di daerah Galilea ya. Disitulah adik-adik akhirnya Tuhan Yesus dibesarkan sesuai dengan nubuat yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang Nazaret ya di Matius 2 ayat yang ke-23. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini sampai di sini bagaimana kita belajar bahwa Allah itu menyertai setiap kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Yosua 1 ayat 9b. Kita mau baca bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh terus menyayangi sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami hingga pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk aktivitas nanti atau besok
dikirim ya di grup, anak-anak bisa mengerjakan selama 1 minggu ke depan. Oke? Aktivitasnya membuat jam tangan. Nah, ya, nanti jelasnya bisa dikirim ya. Oke, kita mau foto dulu. Yuk. Dibuka semua kameranya. Kenzo. Mana nih? Oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Minggu depan datang lagi ya. Ya, terima kasih semuanya, Dadah. Tuhan memberkati. Dadah, Bapak. Terima kasih, Bu Guru. Selamat tahun baru. Pano. Selamat tahun baru. Bye, selamat tahun baru.